Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan Yesus kecewa, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perikop Injil Matius yang diwartakan oleh Gereja Kudus pada hari ini, gereja menampilkan kekecewaan Tuhan Yesus kepada beberapa kota seperti Korazim dan Betsaida serta Kapernaum. Di tempat-tempat ini, Tuhan Yesus mengadakan paling banyak mujizat, namun mereka tidak merasakan pengaruhnya dan mereka tidak bertobat. Itulah yang dicatat oleh penginjil Matius. Karena kedegilan hati mereka itu, Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kamu, Tuhan sudah datang. Tuhan sudah memberikan perhatian khusus kepada mereka. Tuhan sudah peduli pada mereka." Tetapi apa jawaban mereka? Mereka tidak kunjung mengerti dan mereka tidak mau bertobat dan mendengarkan panggilan Tuhan Yesus. Ada apa dengan mereka? Mereka itu seperti orang-orang di pasar dan orang-orang yang tidak punya hati. Kami meniup seruling, kamu tidak menari. Kami berduka, tetapi kamu tidak menangis. Mereka sudah mengecewakan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, kalau saya renungkan kecaman Tuhan Yesus ini, saya justru menemukan betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dengan kecaman itu, Tuhan sedang mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh salah. Mereka sedang disadarkan oleh Tuhan Yesus untuk bertobat. Kalau tidak demikian, maka Tuhan Yesus tidak akan lagi mempedulikan nasib mereka lagi. Mereka harusnya bersyukur mendengar teguran atau kecaman ini. Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan seperti ini. Untung kamu tidak mati dalam kecelakaan itu. Hanya kakimu yang diamputasi. Bersyukurlah sebab Tuhan masih sayang sama kamu. Orang itu berkata, mungkin Anda benar. Sebab belakangan ini saya sudah tidak peduli dengan gereja dan tidak ke gereja lagi. Tuhan masih menyayangi saya. Terima kasih teman, sudah mengingatkan saya. Masalahnya adalah, apakah kita harus mengalami sesuatu yang pahit dan kritis dahulu? Kita baru ingat pada Tuhan dan bertobat kepadanya? Seorang bapak berkata, "Saya akan menjalani aktivitasku beragama kalau sudah pensiun." Temannya berkata, "Iya, kalau engkau sempat pensiun. Kalau tidak, sudah terlambat." Saudara-saudari terkasih, Tuhan itu memang Allah yang maha baik, maha pengasih, dan sungguh sabar dalam kasih setianya.
Tuhan sangat peduli pada kita. Bahkan Dia tahu semua yang menjadi kebutuhan kita. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius bab 6 ayat 8b. Perhatikan hal-hal yang sehari-hari saja. Kamu tidur di malam hari. Apakah kamu yakin besok masih bangun lagi? Tuhan menganugerahkan hari baru kepadamu. Perhatikan orang yang sakit dan butuh tambahan oksigen untuk berharap hidup lebih lama lagi. Tetapi saat ini, ketika engkau mendengarkan firman hari ini, engkau boleh bernafas bebas dan gratis. Apa engkau berkata, "Terima kasih Tuhan"? Banyak pengalaman akan kasih Tuhan yang kalau kita refleksikan dan kita renungkan, kita harusnya merasa malu karena kurang bersyukur dan tidak memuliakan namanya Tuhan, menghendaki tanggapan dari kota-kota yang dikecamnya hari ini. Tuhan hanya minta supaya mereka bertobat, sebab kehadirannya dan mujizatnya telah mereka alami dan rasakan. Di mana mata mereka? Di mana telinga mereka? Di mana hati mereka? Tuhan itu adalah Bapa yang sangat perhatian kepada umatnya dan sangat ingin mereka menyadari tawaran kasih-Nya melalui mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus di kota mereka. Tetapi jawaban mereka apa? Mereka tetap saja tidak bertobat dan hidup dalam dosa. Sekiranya Tuhan Yesus pada masa ketika Tirus, Sidon, dan Sodom dihukum, mereka pasti bertobat. Sayangnya, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak bergeming. Tuhan marah dan kecewa, lalu meluncurkan sabda celakalah dari bibirnya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan itu sangat baik bagi kita. Ia menyediakan rahmat-Nya secara melimpah untuk hidup kita. Yang diinginkannya adalah supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga. Intinya, kita dipanggil untuk menjadi kudus. Jalannya hanya satu: melihat Yesus, mendengar Yesus, dan meneladan Yesus dalam segala hal. Tetapi karena kita ini adalah orang yang berdosa, maka jalan yang ditawarkan oleh Yesus adalah supaya kita bertobat setiap hari. Setiap orang memiliki potensi atau kemungkinan untuk menjadi orang kudus, menjadi santo dan santa. Dengan menjadi Kristen, kita harus hidup menyerupai Kristus. Sebab bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kata Santo Paulus. Itu artinya sama dengan tuntutan Tuhan Yesus supaya kita bertobat. Jangan seperti penduduk kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Tiap hari Tuhan menyapa kita dan merindukan kita untuk datang kepadanya. Tetapi aku memikirkannya. Jangan kita bertegar hati. Mari kita sambut kebaikan Tuhan dengan membangun hidup berkenan kepadanya.
Apakah aku sudah mengusahakan pertobatan setiap hari dan menyukakan hati Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sadarkanlah kami bahwa Engkau sangat peduli pada kami dan menyayangi kami. Berilah kami kesadaran untuk selalu mengusahakan pertobatan dan hidup lebih berkenan kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.